kayak kita nih ikut tuan rumah aja. Kalau nggak nanti nyasar nanti. Jangan berhenti, lanjut. Ini mobil mirip mati deh nih, mobil Betawi. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, jika ingin berjalan cepat, berjalanlah sendiri. Namun jika ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo om-om semuanya, apa kabar? Akhir pekan ini bertempat di Cafe Wak Datuk, Jalan Nangka, Pekanbaru. Keluarga besar Languser 80 series Riau kembali merapatkan barisan. Hari ini kami bersiap sejenak melepas lelah dari rutinitas kota, menyatukan visi dan komitmen untuk memulai sebuah pertualangan baru, eksplor air terjun Malanca dan menembus jalur tembus landai menuju Lembah Harau. Perjalanan kali ini memang kami rancang sebagai paket lengkap. Di hari pertama, agenda utama kami adalah menepi sejenak menikmati keasrian daerah Landai, Kabupaten 50 Kota. Jadi tidak semuanya mandiri, tidak semuanya disiapkan, tapi ada camping mandirinya. Kita berharap nanti masing-masing bisa mengedukasi keluarga di dalam mobil, karena kan ini bapak-bapaknya kan. Jadi nanti setelah makan siang di Paji Salibu, diprediksi sampai ke tempat camping kita lebih kurang jam 4. Kami akan bermalam dan camping bersama keluarga di villa milik Om Pino, sebuah tempat yang sangat nyaman dan berdiri persis di samping gemuruh segarnya air terjun Malanca. Nah, menariknya, dari sudut area camping ini, jika kita memandang jauh ke arah tenggara, kegagahan Gunung Sago yang berdiri kokoh akan menyapa kita, menambah khidmatnya suasana kebersamaan. Esok harinya, setelah raga kembali segar, ketangguhan mesin 80 series kita akan benar-benar diuji sepenuhnya. Rombongan akan kembali membelah rimba, menembus jalur alternatif tersembunyi yang menghubungkan Landai langsung menuju Lembah Harau. Nah, sebelum kita intip bersama bagaimana keseruannya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Apapun komen om-om sekalian, sangat penting dan berarti bagi perkembangan channel ini. Terima kasih. Sepertinya perjalanan kita sesuai dengan planning. Jam 10 kita sudah on the way. Mudah-mudahan jam 12.30 kita sudah landing di Paji Salibu. Mari. Kenyang om. Sudah kenalan dong. Ah, corner baru. Oh iya. Pak. Iya. Perut kenyang, raga kembali bugar.
Selepas menuntaskan ritual wajib lambung tengah di rumah makan Padi Salibi, Om-Om 80 series Riau kembali menghidupkan mesin. Deru mesin seolah menjadi genderang perang yang menandakan bahwa petualangan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Lepas dari titik ini, karakter jalanan di depan langsung berubah total. Rombongan kini disambut oleh megahnya pelukan alam Sumatera Barat. Jalur lintas yang tadinya lurus, kini mulai meliuk dinamis, menyajikan rangkaian tanjakan tinggi dan tikungan-tikungan tajam yang membelah rapatnya dinding hutan hujan tropis. Disinilah ketangguhan sejati dari 80 series legendaris yang kami kendarai benar-benar berbicara. Ada sebuah harmoni yang indah ketika kita menyaksikan deretan 80 series ini bergerak kompak, meliuk seirama di bawah rindangnya kanopi hijau perbukitan Koto Alam. Di dalam kabin, mata kita dimanjakan oleh lukisan alam yang bergulir di balik kaca jendela. Sementara di luar, roda-roda besar kami terus mencengkram aspal, menaklukkan setiap jengkal jalur dengan penuh wibawa. Perjalanan seperti ini selalu berhasil mengingatkan kita bahwa berkendara bukan sekedar urusan berpindah dari satu koordinat ke koordinat lainnya. Di dalam liukan jalur yang menantang ini, ada sebuah pesan sunyi dari alam, bahwa untuk mencapai keindahan yang tersembunyi, kita harus berani melewati jalanan yang berliku. Ego berkendara dilebur menjadi sebuah ritme kebersamaan, di mana yang di depan menjaga yang di belakang, dan yang di belakang mengawal yang di depan. Bergerak menjauh dari jalur utama lintas provinsi, kami kini telah melangkah jauh masuk ke dalam dekapan lorong Landai, Kecamatan Harau. Atmosfer perjalanan seketika berubah drastis. Di hadapan kami sekarang, ruang gerak mulai menyempit. Karakter jalurnya menuntut kewaspadaan, berbalut kombinasi tanjakan dan turunan yang memompa fokus di balik kemudi. Disinilah ritme perjalanan berlahan melambat, memberi ruang bagi hati untuk ikut menikmati sunyinya alam. Jalanan yang menyempit ini seolah berbisik bahwa terkadang kita harus meninggalkan jalan yang lebar dan ramai untuk menemukan arti sebuah ketenangan. Menatap deretan 80 series yang merayap rapi di aspal sempit ini, ego berkendara berlahan runtuh. Di atas jalur seperti ini, tidak ada tempat untuk saling mendahului. Yang ada hanyalah saling menjaga, bergerak beriringan dalam satu frekuensi kebersamaan yang utuh. Tidak lama berselang, rombongan kembali mematahkan kemudi ke arah kanan, sebuah petunjuk bahwa koordinat tujuan kami sudah semakin dekat. Namun disinilah alam mulai menyajikan ujian yang sesungguhnya. Aspal hitam kini habis, berganti menjadi hamparan jalur tanah berbatu yang basah, seolah ingin menambah dramatisnya pertualangan hari ini.
Langit berahan menumpahkan gerimisnya. Titik hujan yang turun mengubah permukaan tanah menjadi semakin basah dan licin. Satu persatu, ketangguhan 80 series kembali diuji. Beberapa mobil tanpa dengan mudah melintas. Namun ada juga yang harus merasakan sedikit selip akibat hilangnya traksi. Disinilah sebuah perjalanan berharga kembali kami petik. Di atas lintasan seperti ini, medan mungkin terlihat tidak terlalu berat bagi sebuah Land Cruiser. Namun, meremehkan kondisi jalan adalah kesalahan terbesar seorang petualang. Ketika cengkraman ban ke bumi mulai berkurang, saat itulah skill dan ketenangan pengemudi mengambil alih dan peran sepenuhnya. Karena pada akhirnya, petualangan yang aman bukan hanya tentang seberapa hebat kendaraan yang kita tunggangi, melainkan tentang seberapa besar rasa hormat kita terhadap jalur yang kita lalui. Om, kita sudah satu rangkaian, Om. Semua belum nih, kami masih di belakang tertahan. Bentar. Naik. Nah, kita untuk tiket. Om, baterai mau habis, Om.
Nampak satu di bawah. Sini angle-nya bagus nih Ketua, gimana? Kita tunggu dulu dia atau bagaimana Ketua? Boleh, kalau baterai masih ada kita tunggu aja. Sedikit, terjun 5.000 tuh kiri Ketua tuh Ketua dekat pohon peta yang besar tuh Ketua. Oh gitu, ini tracknya jalan besar juga di bawahnya. Nah, jalan kaki Ketua, jalan kaki 50 meter aja sudah. Kita sekarang bukan ke villa dulu, kita survei air terjun 20.000, mutar baru masuk villa ya Ketua ya. Oke, ikut aja Om, kita sih ikut tuan rumah aja. Rombongan 80 series Riau telah tiba di titik peristirahatan, sebuah tempat tersembunyi yang beruntung bisa kami singgahi. Di sini, sejauh mata memandang, kami dikelilingi oleh hamparan perbukitan hijau yang asri, membawa udara sejuk yang perlahan mulai menusuk kulit. Tanpa membuang waktu, tenda-tenda mulai didirikan di atas hamparan rumput, menjadi rumah sementara bagi rombongan malam ini. Ketika malam benar-benar menyelimuti jorong landai, kehangatan justru semakin terasa di bawah temaram lampu. Malam kami disempurnakan oleh sajian istimewa, belahan durian yang legit dan manis. Gurauan khas om-om 80 series Riau, nikmatnya durian dan dinginnya malam perbukitan, menjadi penutup yang sempurna. Perjalanan hari ini tuntas dengan cerita yang membekas. Barasnya sekali. Mana yo? Itu piti itu. Oi, Pak Ako. Lamang siapa dong? Lamang Ini pula dia. Gimana nih? Diam aja. Jangan isi kah? Berangke. Ini angkat buka aja. Tinggal untuk ibu-ibu limo. Iya. lah ibu tuh deh. Ibu deh. Tuh ibu selama lah. Nggak mau masak. Kencang ya. Masih ada tuh. Masya Allah, tabarakallah. Ya Allah, tabarakallah. Om Robi kan mau tanang ada. Langsung posting ya. Betanang, Ada minyak. Pagi menyapa, menantikan wajah alam yang bersahaja. Sisa hujan semalam meninggalkan udara yang jauh lebih sejuk dari biasanya. Langkah kaki kami ayunkan bersama, berjalan santai, menyusuri jalan setapak di sekitar area villa. Disinilah kami menikmati simfoni beberapa titik air terjun kecil yang bersembunyi di balik rimbunnya vegetasi hijau. Puas menjelajah, langkah kami arahkan menuju destinasi utama, air terjun Malanca.
atau yang akrab disebut warga lokal sebagai Ayia Malanca. Dah ada om. Pacik. Tiga tangan om cik lah. Basi tumpu je awak, basi tumpu je awak. Basi tumpu je awak. Setiba di lokasi, kami disambut oleh pesona air yang mengalir berundak-undak, meliuk indah di tengah hutan nagari. Airnya yang jernih dan dingin, seolah memanggil kami untuk langsung menceburkan diri, membasuh sisa-sisa lelah perjalanan kemarin. Namun, di balik keindahan alamnya, ada sebuah pemandangan yang menyentuh hati. Di sudut-sudut kawasan ini, tampak beberapa bangunan fasilitas wisata yang kini berdiri sunyi dan terbengkalai. Ayo. Ratusan 80 seri. Ya, berdasarkan catatan perjalanannya, Ayia Malanca ini sebenarnya sudah menjadi primadona sejak era 90-an. Bahkan sempat mendapat pemutaran besar dan bantuan fasilitas pada tahun 2021 lalu. Namun sayang, keterbatasan akses dan tantangan pengelolaan membuat tempat seindah ini perlahan terlupakan, menyisakan fasilitas yang lapuk dimakan waktu, sebuah potret yang sangat disayangkan. Tapi hari ini, bagi kami, gemuruh Ayia Malanca tetap menjadi pengingat bahwa manusia boleh datang dan pergi. Fasilitas bisa rusak dan menua, namun alam selalu punya cara untuk mempertahankan kemurniannya sendiri. Dan bagi rombongan 80 series Riau, dinginnya air Malanca adalah tanda bahwa petualangan ini telah membasuh semua penat, menyisakan rasa hormat yang mendalam pada bumi Sumatera. Dinginnya basuhan air terjun Malanca hari ini sebenarnya bukanlah akhir dari cerita. Ini hanyalah garis batas yang menandakan tuntasnya babak pertama dari perjalanan kami. Esok hari, tantangan jauh lebih besar sudah menanti di depan mata. Sebuah pembuktian sejati di mana ketangguhan 80 series Riau akan benar-benar diuji untuk membelah jalur alternatif tersembunyi dari Landai langsung menuju Lembah Harau. Menariknya, di hari kedua nanti, rombongan kami juga kedatangan tamu istimewa dari Padang. Bermodalkan semangat persaudaraan yang kuat, beliau nekat menyusul kami menggunakan Fortuner 4x2. Disinilah esensi kebersamaan kami kembali diuji. Bagaimana solidnya rombongan untuk saling bahu-membahu, menjaga agar semua bisa melintas dengan aman. Karena bagi kami, tidak ada istilah meninggalkan kawan di belakang. Lantas, seberapa seru dan menegangkannya perjuangan kami membelah jalur alternatif menuju Lembah Harau hingga hari ketiga nanti. Pastikan om-om semua tetap bersama kami. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen. Apapun komen om-om sekalian sangat penting buat perkembangan channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam serangkai sehati.